Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dionysius Saverio Mardika Diatma, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 002. Jadi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan video kita belajar tentang CAD dan CAM. Namun pada kesempatan ini kita akan lanjut ke tahap CAM ya teman-teman. Jadi kita akan ada 2 project ini, yaitu project yang pertama itu adalah project 3D printer dan 3D printing, teman-teman, 3D printing dan laser cutting. Nah, jadi yang pertama ini kita akan membuat desain dari 3D printing dulu. Jadi rencana itu kita akan membuat sebuah gantungan kunci ya teman-teman, gantungan kunci kecil. Nah, nanti kita akan mendesain dan membuat gantungan kunci tersebut, dan nanti kita akan buat itu menjadi benda nyata. Jadi kita nanti akan membuat menggunakan 3D printer ya teman-teman. Jadi mungkin kita akan lanjut untuk membuat desainnya dulu. Nah, nanti kan karena di sini project ini tuh saya dan teman-teman kampus saya itu berkelompok, jadi belum tentu desain mana yang dipakai. Nanti saya akan sertakan dokumentasi nanti waktu kami membuat 3D printernya itu tuh. Oh, teman-teman, saya agak bingung mau ngomong apanya. Langsung saja kita buat desainnya. Nah, kita sudah ada pada SolidWorks ya teman-teman. Jadi kita akan berkreasi membuat sebuah desain terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi jadi kita sudah tiba pada SolidWorks ya teman-teman. Jadi mungkin kita akan buat desain sesuai kreativitas saya saja ya teman-teman. Mungkin saya akan buat seperti apa ya, mungkin lingkaran saja ya. Kita buat lingkaran, disampaikan saja. Kita buat lingkaran mungkin 5 cm saja ya, berarti 50 mm ya teman-teman. Terus kita buat lingkaran kecil di tengahnya, mungkin 40 mm, 4 cm. Terus kemudian kita buat seperti ini. Saya akan buat seperti lambang ini, simbol perdamaian gitu teman-teman. Oke, ini dulu. Nah, kita terus buat ini, kita buat semakin di sini 6 saja lah ya, 6. Oh, 5 saja ya. Ya udah 6 aja lah ya. Lalu kita mirror entities-nya. Ini untuk ini gedean jika 6 ya teman-teman. 6 atau 5 ini? 5 aja kan ya. Nah, 5. Lalu kita buat circular ini ya. Kita akan buat circular sketch pattern dari ini dan ini. Itu buat 3 saja. Nanti jadinya akan seperti ini. Lalu kita trim. Bukan sini juga. Bukan sini. Bukan sini juga.
Oke, kurang lebih seperti ini ya. Terus kita buat ininya lah ya, sekiranya kayak gantungannya gitu teman-teman. Tanam aja ya. Ini tanam paling mana teman-teman? Nama paling enaknya nih? 5 aja lah ya. Hmm. 6 aja lah ya. Terus kita buat seperti ininya lah ya, kayak bolongannya gitu. Nah, buat kurang lebih 5 aja lah ya. 5. Terus kita offset 5,5 aja. 5,5 kita reverse, kita trim. Salah deh. Nah kayak gini ya kurang lebih. Terus kita ini extrude konturnya ini, yang ini dan yang ini jadi tadi. Yang ini berarti kita buat berapa ya? 2,5. 2,5 aja lah ya. Apa 3 ya? 2,5 aja lah ya. 2,5. Nah udah gini ya. Terus biar nggak kaku, supaya tidak kaku-kaku banget, kita lihat aja teman-teman. Terus lihat ini. Nah. Jadi kita buat 1 mm saja. Tidak kok aneh ya? Ya nggak apa lagi nih ya. Yang penting buat masukkan rantai-rantainya saja. Kalau udah seperti ini kita buat tulisan lah ya, kita buat tulisan teman-teman. Kita buat tulisan di sini. Kita sketch di sini. Kita buat tulisan. Nah, pakai sentak pancat saja. Tulisan di sini nanti. Construction. Ini kita buat 21 aja deh. 21. Lalu kita buat tulisan di sini teman-teman. Kita ini terus lalu fontnya apa? Times New Roman. Oke, Times New Roman. Dan Times New Roman. Terus ininya 2 aja lah ya. 2 mm. Terus teksnya Lorem ipsum dolor amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Aduh kok ini kebalik nih. Nah yang ini. Terus kita ini dia teman-teman. Udah, kalau udah berarti apa ya? Oh ini renggang-renggangnya.
Jangan. Ini spasinya juga banyak. Jadi enggak. Oke, sini aja lah kurang lebih ya teman-teman. Kita oke. Lalu kita buat satu lagi. Teman-teman. Kita harus buat satu lagi. Bikin teks. Sama juga. Ada teks. Selamat. Ini buat sama dijual. Ini itu membuat seperti ini. Kita mirror, nah biar kebaca. Terus itu berapa nih? 30 banyak. Gak mana? Bisa juga lupa kan? Dalam 130 ya. 30. Lalu kita filter dan kita extrude ke apa ya? Tembus ya. Teman-teman. Kita buat all seperti ini ya. Oke. Body skip, all bodies oke. Nah, udah jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk ganci kita, ganci lorem ipsum. Nah, kalau sudah karena kita nanti tuh akan menggunakan ini ya teman-teman, jadi kita akan menggunakan sebuah software bernama Bamboo Studio. Ini Bamboo Studio ini teman-teman. Jadi kita tuh harus pastikan bahwa file yang kita simpan ini dalam format yaitu STL teman-teman. Jadi fungsi kita mengubah format filenya itu menjadi STL supaya nanti file itu dapat dibaca oleh si Bamboo Studio itu dan bisa diprogres untuk nanti kita akan mengatur untuk proses pembuatan 3D printingnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita ganti menjadi istilahnya bahasa mesin gitu lah ya. Kita translasikan file kita ini menjadi sebuah format STL. Bagaimana caranya? Kita tinggal save as saja. Lalu ini kita beri ganti 2 gitu ya. Lalu kita save-nya dalam format STL ini. Kita format STL, lalu kita save. Nah, ini kita yes saja. Nah, oke, jadi sudah tersave dalam format STL. Jadi nanti kita akan lanjut untuk proses pembuatan atau proses 3D printingnya teman-teman. Mungkin lanjut saja pada proses 3D printing. Nah, oke teman-teman, jadi sebelum kita melakukan proses 3D print, kita tuh harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu dari desain yang akan kita gunakan untuk nantinya dicetak menjadi sebuah benda ya teman-teman. Jadi kita akan menggunakan Bamboo Studio untuk proses pengkonfigurasiannya. Jadi untuk prosesnya itu teman-teman bisa buat new project saja. Nanti teman-teman bisa klik file dan nanti teman-teman bisa open project. Nah, opennya itu adalah dari file yang sudah berbentuk STL yang seperti kemarin saya sudah sampaikan ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pengaturannya, di mana di sini ada quality-nya, di mana di sini nanti ada layer height dan initial layer height ini untuk mengatur dari
ketebalan si layernya itu. Kemudian ini sistem posisi juga bisa diatur nih teman-teman, align back atau random, ini top surface dan sebagainya macamnya. Dan di sini ada kita fokuskan untuk strength-nya teman-teman. Oh ya, sebelum itu pastikan untuk pengaturan dari printer yang akan digunakan itu sesuai dengan yang teman-teman gunakan untuk proses 3D print ya teman-teman, 3D printing, dan filamennya juga diatur sesuai dengan jenis filamen yang akan teman-teman gunakan untuk proses 3D printing. Nah, untuk besok itu karena di lab itu menggunakan filamen berjenis Esun PLA Plus ya teman-teman. Jadi saya akan menggunakan Esun PLA Plus ini. Nah, jikalau ini belum ada sesuai dengan yang akan teman-teman gunakan, teman-teman bisa tambahkan saja filamen di sini. Nah, itu teman-teman bisa bebas menambahkan filamen sesuai dengan yang teman-teman butuhkan untuk proses pembuatan 3D print. Nah, di sini juga ada pengaturan dari kekuatan nantinya si ininya, benda yang akan kita cetak itu. Di sini ada wall loops-nya nih. Kemudian di sini ada jenis pola yang akan digunakan untuk nantinya membuat 3D printingnya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan sesuai dengan teman-teman yang inginkan pola dari si nantinya alatnya tersebut akan membuat pola menjadi satu benda keutuhan tersebut. Nah, di sini ada top surface-nya, kemudian di sini ada bottom surface-nya, dan di sini ada internal solid infill pattern-nya. Ini bagian yang mengisi di dalamnya itu teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini juga ada grid-nya ini, teman-teman bisa pilih dari nanti grid-nya ini adalah pola dari pencetakannya teman-teman. Pencetakannya teman-teman bisa pilih sesuai dengan polanya ini. Bisa ada honeycomb, ini nanti akan berbentuk seperti ini ya teman-teman. Apa sih yang madu-madu itu? Nah, itulah pokoknya. Kemudian bisa teman-teman gunakan grid dan concentric juga bisa. Nih otomatis nanti pergerakan printernya itu akan menyesuaikan pola dari grid yang teman-teman pakai. Nah, kemudian di sini ada pengaturan dari sparse infill density-nya ini. Jadi sparse infill density-nya itu untuk mengatur dari tingkat kekopongan dari benda yang akan kita cetak ya teman-teman. Jadi otomatis semakin kecil density-nya itu, maka akan semakin kopong benda yang akan kita buat. Nah, tapi ini juga akan berkaitan dengan durasi yang akan teman-teman perlukan untuk proses pencetakan dari satu bendanya itu. Jadi semakin kecil itu kan otomatis akan semakin kopong ya teman-teman. Jadi semakin kopong maka otomatis waktu yang diperlukan itu akan semakin singkat. Kalau ininya semakin besar, density-nya itu akan semakin kokoh tuh teman-teman. Nah, kalau kopong kan otomatis benda yang kan teman-teman tuh buat tuh bisa aja rapuh. Misalkan teman-teman buat desain yang kecil atau tipis-tipis gitu, mending dibuat untuk sparse infill density-nya itu yang gede itu teman-teman, karena otomatis supaya kuat nanti teman-teman. Kalau misalkan desainnya teman-teman sudah tipis, kemudian density-nya juga kecil, otomatis akan rapuh dan nanti akan buat bendanya itu rapuh. Jadi mungkin bisa saja nanti pas proses nanti setelah selesai 3D print kan ada dicongkel tuh teman-teman, ada proses pencongkelannya, nanti mungkin akan mengakibatkan benda teman-teman tuh bisa saja nanti patah atau rusak, atau masih ada beberapa bagian yang masih menempel pada plate nih, plate nanti teman-teman melakukan 3D print. Saya lupa menjelaskan, ini ada plate-nya ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai setting-setting ini, dan di sini juga teman-teman bisa gunakan untuk support ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa arraynya itu bisa digunakan auto teman-teman, karena saya itu menggunakan desainnya itu yang datar ya teman-teman. Misalkan teman-teman buat desain yang berdiri, misalkan seperti tip X ini teman-teman, tip X ini. Nah, otomatis nanti teman-teman pas membuat jangan ini lah, ini kan bisa aja deh datar. Pokoknya teman-teman buat sebuah desain yang perlu fondasi, karena misalkan tidak ada fondasi itu, misalkan seperti ada sedikit melengkung gitu, atau mungkin seperti apa ya, nah seperti ini charger ini teman-teman. Nah, tidak mungkin teman-teman buat
desainnya itu orientasinya akan seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa saja menggunakan orientasinya itu lurus tegak seperti ini ataupun tiduran seperti ini. Namun karena di sini tuh kan ada seperti kayak ada otomatis waktu pencetakan kan kalau tidak ada dikasih support itu kan otomatis si filamennya itu kan jatuh ke bawah terus tuh teman-teman. Jadi nggak akan membentuk sebuah fondasi terlebih dahulu, baru nanti dicetak dari bentuknya ini. Nah, oleh itu teman-teman, kalau teman-teman misalkan orientasinya itu dibuat tegak ya, itu sebagai otomatis, maka teman-teman membutuhkan sebuah support itu teman-teman. Nanti supportnya itu bisa berbentuk seperti ini. Teman-teman bisa nanti pilih mau itu berbentuk tree, itu nanti akan seperti pohon ya teman-teman, berbentuk seperti pohon maupun ya, sebagai macamnya. Nah, untuk orientasinya itu biasanya nanti tuh teman-teman waktu menggunakan Bamboo Studio ini bisa memilih untuk yang auto. Jadi nanti si softwarenya ini akan otomatis mengkonfigurasikan benda yang akan di print itu sesuai dengan bentuk dan strukturnya. Jadi misalkan teman-teman buat yang seperti saya tadi jelaskan, nanti maka otomatis jika ada bagian yang melayang itu mungkin akan menyesuaikan bentuk di mana nanti gampangnya lah istilahnya, gampangnya nanti si 3D printernya itu akan membuat benda tersebut. Ini saya sudah pencet auto dan memang seperti ini ya teman-teman, supaya gampangnya ini karena desain saya itu rata ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nanti kalau misalkan teman-teman buat yang berdiri, teman-teman bisa langsung saja buat enable supportnya teman-teman, supaya nanti ada fondasi untuk menyangga dari si bendanya itu. Nah, di sini nanti teman-teman juga bisa atur manual nih, bisa move kemana, kemudian bisa ini klik R saja buat rotate atau segala macamnya bisa di rotate dan seperti itu. Dan di sini juga ada berbagai macam fiturnya. Di sini bisa color paintingnya, kemudian di sini ada text shape-nya dan sebagainya macamnya. Di sini juga ada rulernya. Nah, untuk mengecek durasinya teman-teman bisa klik slash all-nya ini teman-teman. Nah, nanti otomatis di sini akan ditampilkan bahwa total time yang dibutuhkan itu adalah 14 menit 4 detik ya teman-teman. Jadi seperti itu. Di sini juga ada mengatur dari proses pencetakannya teman-teman, dari layer masing-masing layernya. Nah, di sini ada proses intinya juga akan pembuatan itunya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, kurang lebih ya seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah, teman-teman bisa langsung export saja all slash filenya dan nanti akan dimasukkan ke dalam flash disk ya teman-teman. Kemudian kalau sudah, nanti akan dicolokkan ke 3D printernya untuk melakukan proses proses pencetakan. Nah, mungkin langsung saja saya akan beralih ke proses 3D printnya teman-teman, 3D printingnya, dan langsung saja kita ke proses 3D printingnya. Nah, jadi pada percobaan kemarin yang sudah kami lakukan, kami menggunakan printer yaitu 3D printer berjenis Bamboo Lab A1. Nah, Bamboo Lab A1 ini memiliki berbagai spare part yang terdiri dari berbagai macam komponen utama teman-teman. Jadi yang pertama yaitu tentu pastinya ada plate, di mana plate ini adalah sebagai dasarnya ya teman-teman, tatakan dasar ya, atau tatakan dimana nanti targetnya untuk si nozzle waktu mencetak itu menaruh dari filamen yang akan kita buat sehingga nantinya akan mencetak dari desain yang akan kita buat. Kemudian selanjutnya di sini ada tool head. Nah, tool head ini terdiri dari berbagai macam, nanti di dalamnya ada hot-end yaitu sebagai bagian peleburan filamen. Kemudian ada extruder yaitu untuk menarik filamennya ya teman-teman. Jadi nanti filamennya itu akan ditarik oleh si extrudernya ini. Kemudian ada hot and cooling fan atau part cooling fan-nya ini untuk sebagai kipas untuk mendinginkan hot end dan lapisan cetakan.
Nah, di sana juga terdapat nozzle ya teman-teman. Jadi nozzle itu adalah sebagai nanti filamen yang sudah meleleh nanti akan dikeluarkan pada nozzle-nya itu. Lalu kemudian ada frame, dan selanjutnya ada sumbu geraknya teman-teman yang berbentuk seperti rel ini. Jadi untuk relnya ini tuh memiliki 3 sumbu ya teman-teman, X, Y, dan Z. Nanti untuk pergerakan dari sumbu X-nya itu yaitu menyamping, kanan dan kiri. Kemudian untuk sumbu Y-nya itu adalah maju dan mundur. Dan Z itu nantinya sumbu geraknya itu adalah naik dan turun. Dan kemudian ada screen juga ya teman-teman. Jadi screen-nya ini berfungsi sebagai panel kontrol untuk mengendalikan atau mengatur aktivitas kerja dari si 3D printer Bambu Lab A1 ini. Nah, kemudian di sini ada gulungan filamen sebagai bahan yang akan dicairkan dan dibentuk menjadi benda yang kita buat. Nah, untuk langkah yang pertama, kita masukkan micro SD yang berisikan dari file desain yang akan kita buat menjadi 3D. Oh ya, jangan lupakan juga pastikan waktu memasukkan SD card-nya itu posisinya sudah benar sesuai dengan gambar yang ada pada 3D printernya ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita pastikan juga bahwa file yang sudah kita buat itu dan sudah dimasukkan SD card-nya itu sudah terintegrasi dengan 3D printernya. Oke, jadi teman-teman pertama ke screen-nya ini, kemudian pilih menu filamen. Nah, di sini ada menu load dan unload. Jadi load itu nanti untuk proses pemasangan filamennya, sedangkan unload itu nanti untuk proses pelepasan dari filamennya. Nah, kalau teman-teman ingin melepas, teman-teman bisa langsung saja pilih untuk yang unload. Nah, untuk proses pelepasannya teman-teman bisa langsung saja ikuti prosedur dari yang ditampilkan pada screen unload filamennya ya teman-teman, dimana yang pertama itu ada heat the nozzle-nya. Jadi akan dipanaskan nozzle-nya sampai suhu yang ditentukan, kemudian cek filamen location-nya, cek dari lokasi dari filamennya, kemudian ada cut filamennya, dan yang terakhir kalau sudah selesai nanti akan muncul peringatan supaya untuk menarik filamennya. Nah, untuk proses load filamennya atau pemasangan filamennya itu yang pertama itu kita akan mendinginkan dari nozzle-nya dulu ya teman-teman, dimana di situ ada dari 232 derajat sampai 0 derajat dari ketentuan suhunya. Kemudian kedua ini akan mengecek filamen location-nya, akan mengecek lokasi dari filamennya. Kemudian yang ketiga akan memotong filamennya. Kemudian 4 akan kita tarik sedikit tarik ulur dari filamen yang sebelumnya sudah dipasang, dan kemudian mendorong dari filamen baru yang akan dimasukkan ke dalam extruder. Dan yang selanjutnya ada proses pencetakan dari desain yang telah dibuat.
Dan yang terakhir ada pelepasan hasil cetakan dari plate. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, pembelajaran kita tentang proses 3D printing ya teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Dadah.